Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 345. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Penegak hukum. Sedangkan Kincen dia kembali ke Pavilion Pil. Di hari berikutnya Tuan Pavilion Xuanzeng mengumpulkan keempat putra suci. Kalian berempat bersiaplah, kompetisi antar empat domain Pavilion Pil di empat benua akan segera dimulai. 1 bulan kemudian kita akan berangkat. Kalian berempat akan mewakili Pavilion Pil Langit Utara. Kincen, kamu akan menjadi kapten dari tim Langit Utara, kata Tuan Pavilion Xuanzeng. Turnamen akan dilaksanakan di kota prefektur Zhong di dekat Wuyu. Ada waktu 1 bulan sebelum berangkat. Itu sudah cukup untuk Kincen melakukan banyak hal. Apalagi perjalanan ke tempat turnamen kemungkinan memakan waktu sekitar 2 bulan. Jadi total ada 3 bulan untuk memperkuat diri. Xiaoling, Yu Huaqing, dan Wei Jinsu mereka bertiga juga menghela napas lega. Ada waktu 3 bulan cukup baginya untuk memperkuat diri sendiri. Dari ketiganya, Xiaoling masih lebih baik, dia masih memiliki Master King Hong di belakangnya. Namun Wei Jinsu dan Yu Huaqing, kedua wakil Pavilion Kang Yuming dan Jing Senji, orang di belakang mereka berdua telah dieksekusi. Mereka berdua benar-benar harus merendahkan diri. Nanti malam kita akan mengadakan pesta. Kalian bertiga pergilah lebih dulu, kata Tuan Pavilion Xuanzeng. Segera Xiaoling, Yu Huaqing, dan Wei Jinsu undur diri dari sana. Kincen, saya tidak tahu tujuanmu untuk bergabung dengan Pavilion Pil saya, tapi saya ingatkan jangan sampai menyeret Pavilion saya ke dalam bahaya, kata Tuan Pavilion Xuanzeng. Tuan Pavilion, Anda dapat yakin tidak perlu khawatir soal itu, kata Kincen. Malamnya di perayaan banyak dari orang-orang yang memuji dan memberi selamat kepada Kincen. Selain kepada Kincen, keluarga Zhuo dan Master Silpi juga mendapat banyak pujian. Banyak dari pemimpin keluarga, apalagi keluarga Huang, mereka meminta maaf dan memberi hadiah kepada keluarga Zhuo. Sedangkan Master Silpi jabatannya telah dikembalikan dan reputasinya juga lebih tinggi dari sebelumnya. Chen Xiao selamat, kata Master Silpi. Penatua Jiao dan beberapa penatua dan murid Master Silpi juga memberi selamat kepada Kincen. Master Silpi tidak perlu terlalu sopan. Kincen membalas dengan senyuman dan mereka pun duduk bersama. Setelah beberapa percakapan singkat, kemudian Master Silpi berkata, Chen Xiao, saya sangat mengagumi kehebatanmu. Di masa depan kamu akan menjadi pewaris kota Piltdown City. Jika saya mati, saya dapat tenang menitipkan murid-murid saya kepadamu. Mendengar ini, Penatua Jiao dan lainnya berwajah sedih. Mereka tahu gurunya telah terkena penyimpangan kultivasi. Waktunya untuk hidup tinggal sebentar lagi. Master Silpi, maafkan saya khawatir tidak bisa melakukannya, kata Kincen. Mendengar ini, ekspresi Master Silpi, Penatua Jiao dan lainnya berubah. Padahal dia hanya ingin menitipkan murid-muridnya setelah dia mati. Chen Xiao, mengapa? Jika saya pernah menyinggungmu, tolong katakan, saya akan segera memperbaikinya, kata Master Silpi. Xuanyi senior, Anda baru saja diangkat kembali menjadi wakil Tuan Pavilion. Ditambah saya juga akan butuh bantuanmu dan Zhuo Qimpeng untuk menjaga Piltdown City di saat saya pergi. Lagi pula hanya penyimpangan kultivasi, bukan penyakit yang mematikan. Sebelum saya pergi, datanglah kepada saya akan memiliki cara untuk menyembuhkanmu, kata Kincen seraya tersenyum tipis. Apakah kamu memiliki solusi? Chen Xiao, bisakah kamu menyembuhkan guru? Master Silpi, Penatua Jiao dan lainnya mereka semua terkejut. Tuan, percayalah, jika Chen Xiao mengatakan itu, maka Chen Xiao pasti akan menyembuhkanmu, kata Zhuo Qimpeng. Dia sangat tahu jika Kincen mengatakannya, maka dia pasti memiliki cara.
Jika kamu benar-benar bisa menyembuhkan penyakit orang tua ini, maka orang tua ini akan selalu menuruti perintahmu, kata Master Shilpi seraya membungkuk kepada Qin-chen. Itulah kata-kata yang diinginkan oleh Qin-chen. Kemudian Qin-chen membantu membangunkan Master Shilpi. Adegan ini dilihat oleh semua orang di perayaan. Perayaan semakin meriah dan semua orang sangat bergembira. Di hari berikutnya, Qin-chen mulai menjalankan rencananya. Pertama, Qin-chen mengirim Nan Gongli ke negeri 100 dinasti untuk menjemput Wan Qiming, Zhao Lingshan dan yang lainnya. Bagaimanapun sumber daya di negeri 100 dinasti sangat terbatas dan sedikit, jadi mereka akan dibawa ke langit utara agar menjadi lebih berkembang. Kedua, Papiliun Candi dibangun dan akan diperluas di kota Piltdown City. Tugas ini Qin-chen serahkan kepada keluarga Zhuo. Qin-chen juga memerintahkan Zhuo Qimpeng untuk mencari ibunya. Pada awalnya ibunya mengatakan ingin pergi mencari ayah, tapi tidak pernah kembali dan tidak ada kabar. Di seluruh 5 negara dan di seluruh negeri 100 dinasti, Qin-chen secara diam-diam selalu mencari ibunya tapi tidak mendapat berita apapun. Hal ini pun membuat Qin-chen sangat bingung dan cemas. Memangnya siapa ayahnya? Qin-chen berpikir ayahnya mungkin hanya ahli di 5 negara. Tapi tidak menyangka di 5 negara dan di negeri 100 dinasti, Qin-chen tidak menemukan petunjuk apapun. Hal ini membuat Qin-chen bertanya-tanya. Namun sekarang di langit utara, Qin-chen akan terus mencari ibunya. Qin-chen tidak akan menyerah dan berharap di langit utara akan ada berita tentang ibunya. Di sisi lain, Qin-chen juga mulai menyembuhkan Master Shilpi. Setelah beberapa hari di bawah pengobatan Qin-chen, Master Shilpi juga telah membaik. Waktu dengan cepat berlalu. 1 bulan kemudian, tim Papiliun Pi Langit Utara telah dibentuk. Dengan menggunakan kapal perang milik Tuan Papiliun Xuanzeng, mereka akhirnya pergi menuju kota prefektur Zhong untuk mengikuti turnamen. Qin-chen hanya membawa pria tua Dabei, sedangkan yang lainnya adalah Tuan Papiliun Xuanzeng, Penatua Huangpu dan beberapa penatua, 3 putra suci dan beberapa murid lainnya. Murid-murid ini juga akan mengikuti turnamen. Di kapal perang, Qin-chen terus berkultivasi, sedangkan yang lainnya melihat-lihat pemandangan kota dari kapal perang. Benua bela diri surgawi dibagi menjadi 4. Benua Timur, Barat, Cina Selatan, dan Langit Utara. Dari keempatnya, Langit Utara adalah yang paling lemah, makanya selalu diremehkan. 2 bulan kemudian mereka telah sampai di Benua Timur. Energi ki sejati langit dan bumi di Benua Timur sangat kaya. Oleh karena itulah banyak blood beast, ahli kuat, dan juga perampok di Benua Timur. Tuan Papiliun Xuanzeng juga mengingatkan agar jangan membuat masalah di Benua Timur ini. Tuan Papiliun Xuanzeng terus memacu kapal perangnya. Walaupun sudah memasuki Benua Timur, butuh waktu 1 bulan lagi untuk sampai di kota prefektur Zhong. Setengah bulan kemudian mereka telah sampai di sebuah lautan yang sangat gelap. Ini termasuk tempat yang berbahaya bernama Laut Abadi. Namun tetap harus dilewati. Semuanya berhati-hatilah, kata Tuan Papiliun Xuanzeng. Tidak dapat dipungkiri dia juga sedikit gugup saat melewati tempat ini. Sesaat kemudian sebuah bayangan telapak tangan menyapu ke arah kapal perang mereka. Siapa itu? Beraninya menyerang kelompok Papiliun Pil saya, kata Tuan Papiliun Xuanzeng. Dia langsung bergegas dan memblokir telapak tangan lawan. Hahaha, kita sangat beruntung ada ikan besar hari ini, kata salah satu orang yang mencegat kapal perang Papiliun Pil. Sekelompok orang berpakaian hitam mencegat kelompok Papiliun Pil Langit Utara. Sekelompok bandit, mereka berniat untuk merampok. Tuan Papiliun Xuanzeng terkejut di saat melihat ada 2 ahli martial sovereign tahap akhir sepertinya di kelompok bandit ini. Sedangkan sisanya kebanyakan ahli martial sovereign tahap tengah. 2 ahli martial sovereign tahap akhir dari kelompok bandit itu langsung menyerang Tuan Papiliun Xuanzeng bersama-sama. Di bawah serangan keduanya, Tuan Papiliun Xuanzeng terpojok.
Untungnya seorang penatua puncak dari Papiliun Pil yang dipanggil Penatua Racun Tinta, dia juga seorang martial sovereign tahap akhir, melesat dan membantu Tuan Papiliun Swanseng. "Tuan Papiliun, apakah kamu baik-baik saja?" kata Penatua Racun Tinta. "Berkat bantuanmu, aku masih baik-baik saja," kata Tuan Papiliun Swanseng. Kemudian keduanya bertarung dengan dua ahli martial sovereign tahap akhir dari kelompok bandit itu. Sedangkan bandit lainnya menyerang para penatua. Namun salah satu bandit menyerang ke arah Qingchen. "Chen Xiao, hati-hati!" Pria tua dari Great Compassion meraung berdiri di depan Qingchen dan langsung memblokir serangan dari bandit itu. Di bawah serangan pria tua, bandit itu langsung berubah menjadi abu. "Chen Xiao, apakah kamu baik-baik saja?" kata pria tua. Perjalanan kali ini Qingchen mengatakan akan mencari bahan untuk menyembuhkan penyakitnya. Jadi dia sangat bersemangat. "Pria tua, aku baik-baik saja. Kamu pergi dan bantulah Tuan Papiliun," kata Qingchen. "Baik." Segera pria tua itu melesat dan bertarung dengan kelompok bandit. Serangan racun dari Penatua Racun Tinta benar-benar membuat para bandit kewalahan. Apalagi ditambah bantuan dari pria tua. Akhirnya banyak dari bandit itu mati dan yang lainnya melarikan diri. Melihat mereka melarikan diri, Penatua Racun ingin mengejarnya, namun dihentikan oleh Tuan Papiliun Swanseng. "Penatua Racun tidak perlu mengejarnya," kata Tuan Papiliun Swanseng. Setelah melihat tidak ada yang terluka, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Tuan Papiliun Swanseng mendesak kapal perang ke kecepatan maksimum dan mereka menghilang di langit yang jauh. 2 hari kemudian kelompok Tuan Papiliun Swanseng telah keluar dari Laut Abadi dan akhirnya mereka menghela napas lega. Dari sini tidak ada tempat berbahaya lagi. Setengah bulan kemudian mereka akhirnya telah sampai di kota Prefektur Zhong. Kemudian di pintu gerbang Tuan Papiliun Swanseng memperlihatkan identitasnya dari langit utara dan mereka pun masuk ke dalam kota Prefektur Zhong. Kemudian seorang pramugara mengantar kelompok Papiliun Pil Langit Utara ke kantor pendaftaran turnamen. "Pangguan si tim dari Papiliun Pil mana ini?" Kemudian Tuan Papiliun Swanseng maju. "Saya dari Papiliun Pil Langit Utara." Mendengar Papiliun Pil Langit Utara, orang-orang di kantor pendaftaran sedikit tertawa menghina. Karena mereka tahu dari keempat benua, Papiliun Pil Langit Utara adalah yang paling terlemah. Tuan Papiliun Swanseng, peserta untuk mengikuti turnamen dari Papiliun Pilmu ada 31 orang, kata lelaki tua di kantor pendaftaran. "Yah, benar," kata Tuan Papiliun Swanseng seraya mengangguk. "Tolong Tuan Papiliun untuk membawa mereka semua ke pilar batu kristal untuk menguji bakat bawaan obat spiritual," kata lelaki tua itu. Dia membawa 31 peserta dari Papiliun Pil Langit Utara untuk dites bakat bawaannya. Di pilar batu kristal terdiri dari 100 lapisan. Setiap peserta akan mendesak tangannya kepada pilar batu kristal. Dan pilar batu kristal akan mendeteksi bakat bawaannya. Selama bakat bawaannya sampai ke nomor 76 atau lebih, maka dia akan lolos. Jika kurang dari 76, maka dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk mengikuti turnamen. Hahaha. Saya ingin melihat dari 31 orang akan ada berapa orang yang lolos. Hahaha. Mungkin setengahnya saja tidak akan ada. Kerumunan di sekitar pilar batu kristal mencibir dan meremehkan para peserta dari Papiliun Pil Langit Utara. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.